Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam someha wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton. Kumaha damang, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Senang sekali rasanya saya Grisela Dita bisa kembali hadir di podcast dokter kita hari ini, hari Kamis manis tanggal 31 Oktober 2024 nih, akhir bulan ya. Semoga akhir bulannya tetap semangat, gak apa-apa ya wargi Cianjur. Hari ini tentu saja Grisel gak sendiri dong ya. Di depan Grisel sudah ada dokter kesayangan wargi Cianjur. Banyak juga nih yang request pengen banget podcast sama dokter satu ini. Di depan Grisel udah ada dokter Meviraf Beni T-nya boleh tahu dok, T-nya apa dok? Tampan. Oh tampan. Tanio. Boleh. Oke ya, ini dokternya oke lah. T-nya tampan berarti SPBS. Beliau adalah dokter spesialis bedah saraf. Dan kali ini kita akan membahas mengenai cedera kepala ringan dan juga mungkin mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bedah saraf itu sendiri. Jadi boleh banget untuk wargi Cianjur yang punya pertanyaan seputar cedera kepala dan juga punya pertanyaan seputar bedah syaraf, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti mumpung ada dokternya ya, kapan lagi kita ngobrol-ngobrol langsung sama dokternya. Biasanya dokter sibuk di poli dan juga sibuk di kamar operasi sepertinya. Dan mumpung sekarang lagi ada di sini, jadi langsung aja nanti tuliskan di kolom komentar. Dokter, apa kabar? Baik, Mbak Gisel. Seneng banget. Ini kita kedua kalinya podcast ya. Betul, podcast Mbak. pertama kita waktu itu masih zaman yang awal-awal gempa deh kalau nggak salah. Tempatnya nggak di sini, tempatnya itu di bawah, iya. Dan sebenarnya bahasannya masih tentang cedera deh kalau nggak salah ya dok ya dulu. Masih sama. Masih sama. Kita juga mungkin mau recall lagi tentang cedera ini karena tadi juga udah sempat ngobrol ya dok ya. Kayaknya ngeri banget nih sekarang lagi bukan musim, atau ya kalau misalnya musim mah merenan musim hujan itu musim, kalau musim kecelakaan mah bukan musim kali ya dok ya. Musibah bener. Musibah, tapi ini kan jadinya kita juga harus lebih waspada dan harus aware lagi nih dengan kecelakaan dan dengan ketidakhati-hatian kita dalam melakukan segala sesuatu itu. Resikonya adalah salah satunya bisa terjadi cedera kepala gitu. Kebentur juga itu salah satu cedera kepala nggak sih dok? Nah sebelum itu lebih baik langsung saja kita tanyakan. Mungkin banyak juga nih wargi Cianjur yang masih belum paham apa sih itu sebetulnya cedera kepala, apa sih yang membedakan misalnya cedera kepala dan cedera lainnya? Cedera hati ya. Oke, nggak usah dibahas dok. Oke, silakan dok. Halo, selamat pagi. Ya, kita reminding kembali ya, Mbak ya, tentang cedera kepala ini. Cedera kepala itu adalah suatu mekanisme di mana terjadinya benturan, terutama di bagian kepala, yang notabene-nya adalah entah itu kepala atau itu wajah ataupun organ yang adanya adalah otak atau sarafnya. Nah, biasanya penyebab dari cedera kepala ini banyak. Yang paling sering adalah satu, accidental karena kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas. Betul. Ya. Soalnya dari data terakhir ini dari Januari sampai sekarang ini Oktober ini dari Jasa Harja untuk di daerah Jawa Barat itu paling tertinggi adalah di daerah Cianjur. Di Cianjur dok? Betul. Yang tertinggi kecelakaan? Untuk kecelakaannya. Waduh, ngeri juga. Nah, biasanya dari hasil data itu, karena saya nggak tahu nih kebiasaan dari masyarakat kita ini, kalau naik motor biasanya pergi dekat pun tanpa helm. Nah itu, atau menggunakan helm itu alasannya bukan karena keselamatan dok, ada polisi. Itu yang harus diperbaiki bukan untuk karena ada polisi, tapi adalah untuk safety kita berkendara untuk melindungi dari kepala kita. Betul. Gitu. Yang kedua biasanya bawanya suka kebut-kebutan, Mbak. Entah apa yang mau dikejar atau karena ada lagi mepet waktu atau mau balapan sama teman-teman yang usia muda. Nah, itu yang harus dikurangin gitu. Atau yang naik kendaraan mobil biasanya main gadget atau HP. Lagi nyetir nih. Oh iya. Tiba-tiba suka ada notif. Gak tau pengen balas dulu gitu ya. Kalau seperti itu kondisi lebih baik sih menepi dulu. Betul, gitu. menepi dulu. Nah, itu salah satu yang akibatkan dari kecelakaan.
Ada pun dari penyebab yang lainnya adalah seperti jatuh dari ketinggian, lagi kerja, lagi mau masang apa atau lagi manjat pohon, tiba-tiba kepleset, jatuh kena kepala dan akhirnya multiple trauma. Nggak hanya kepala aja nantinya, bisa lehernya, bisa bagian organ yang lainnya pun bisa cedera. Yang ketiga biasanya adalah akibat dari dipukul, assaultment. Nah biasanya karena ada ribut nih, tiba-tiba ada yang mukul. Pernah ada kasus seperti lagi ribut sama suami istri, tiba-tiba karena istrinya tidak sadar, lempar pisau ke kepala, nancaplah di kepala. Aduh itu agak ngeri ya, ekstrim banget ih. Jangan atuh ya. Jangan. Ya. Iya. Maksudnya Oke. kalau lagi Ya tapi mungkin emosional emang gitu. kalau emosional ya, namanya juga emosional ya dok ya. Pasti kan kita juga nggak sadar tuh yang kita lakukan, tapi ya. Ya. Itu bahaya banget. Sama kayaknya kalau ditinju juga kayaknya ada aturan nggak boleh mukul kepala, benar nggak sih? Kalau boxing atau tinju itu sebenarnya kan menggunakan helmet ya. Nah itu ada area yang tidak boleh dipukul di daerah samping. Makanya yang diperbolehkan biasanya daerah wajah. Itu yang lebih aman. Iya lebih aman ya. Karena kalau secara keilmuan daerah kepala itu bagian paling pinggir ini agak tipis tulangnya. Makanya resiko ketika kena hantaman bisa patah dan menyebabkan adanya pendarahan. Seperti itu. Oke. Itu berdasarkan dari penyebab cedera kepala ya Mbak ya. Nanti dibagi lagi untuk derajat cedera kepala. Ada dikategorikan ada yang ringan, sedang, dan berat. Dikatakan derajat itu dibagi berdasarkan dari tingkat kesadaran. Oke, dari kesadaran. Kesadaran itu pas kejadian ada yang pasiennya saat kecelakaan langsung sadar, bisa diajak ngobrol. Nah itu dikategorikan ringan. Ada juga yang setelah kecelakaan dia agak ngantuk-ngantuk. Nah itu sedang. Adapun yang paling berat adalah tidak sadar, tidak sadarkan diri atau koma. Seperti itu. Langsung hilang sadarannya. Oke. Kalau sudah terjadi seperti itu, mengalami kecelakaan, baiknya dibawa ke IGD, rumah sakit yang ada fasilitas CT scan-nya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Karena seorang dokter itu, terutama dokter bedah saraf, butuh imaging dengan seperti CT scan kepala. Ya karena nggak bisa dilihat secara kasat mata kali ya dok. Mungkin ada beberapa nih dari kasus-kasus yang dilihat, kadang misalnya kecelakaan, tapi nggak kelihatan dia luka luar misalnya gitu ya. Tapi itu tuh setelahnya bisa separah itu gitu. Itu kan berarti hal-hal yang nggak bisa dilihat langsung dengan kasat mata gitu. Betul. Kalau kasus yang seperti itu banyak terjadi Mbak. Karena kenapa? Yang tadinya ringan, cedera kepala ringan akibat benturan kecelakaan nih, dia ringan. Saat kejadian sadar, tidak sadar, terus sadar, tiba-tiba nggak sadar kembali. Itu tandanya berarti ada sesuatu yang kemungkinannya adalah satu, patah tulang yang menyebabkan adanya putus pembuluh darah di kepalanya dan menyebabkan pendarahan kepala. Jika pendarahannya bertambah, otak yang normal tadi itu jadinya tertekan, di mana nanti pusat kesadarannya bisa terganggu dan menyebabkan turun kesadaran. Kalau kondisi seperti itu sudah terbukti dengan CT scan ternyata ada pendarahan kepala, sarannya adalah life saving operasi. Operasi. Betul. Apakah operasi itu harus ketika sudah menurun sekali kesadarannya dok? Atau misalnya ringan ini tuh juga bisa berujung di meja operasi gitu? Kalau ringan biasanya observasi dulu. Oke. Gitu. Kecuali perubahan dari yang tadi ringan turun derajatnya menjadi yang sedang atau berat. Tandanya itu berarti sudah ada pendarahan yang aktif, yang baiknya adalah dioperasi untuk dikeluarkan pendarahannya. Seperti itu. Oke, kalau misalnya kan ini yang tadi ya, kalau misalnya ada pendarahan di kepala begitu, dan itu tuh tidak terlihat secara kasat mata, alias ada di dalam kepala gitu. Selain itu tuh apa sih dok ciri dan gejalanya, ada lagi nggak sih dok? Misalnya, oh ini tuh cedera kepala gitu. Oke, untuk secara dari tanda dan gejala ada Mbak. Kalau akibat dari habis cedera kepala nih, kita mekanismenya sudah tahu. Biasanya kalau ada pendarahan atau patah tulang itu pertama dari tulang dari sekitar mata nih ya, yang tadinya kan glowing lah ya, jelas bersih gitu ya. Tiba-tiba jadi ada raccoon eyes seperti mata panda. Nah, atau memar di sekitar rongga matanya. Tiba-tiba memar gitu ya dok?
Hari pertama tidak kelihatan, hari kedua mulai tambak, hari ketiga, keempat, dan kelima mulai kelihatan hitam. Tandanya itu ada yang patah di kepala. di kepalanya. Atau nanti di belakang telinga ini sama ada memar juga. Yang tadinya nggak ada apa-apa, tiba-tiba jadi ada warna hitam. Itu tandanya ada patah di daerah tulang situ. Oke. Lalu untuk kesadaran biasanya tadinya bicaranya jelas, normal, tiba-tiba nggak jelas atau meracau. Itu tandanya berarti ada sesuatu di kepalanya. Yang hal yang lainnya biasanya paling berat sampai terjadi kelumpuhan tiba-tiba. Gitu. Bisa sampai lumpuh. Lumpuh di sini akibat karena kerusakan dari otaknya. Oh iya iya, karena syaraf yang kena kali ya, Dok ya. Oke. Karena saraf ini berbeda sama organ yang lain. Kalau organ yang lain itu kalau dia rusak masih bisa healing. Bukan healing liburan ya, Mbak ya. Tapi healing penyembuhan recovery. Tapi kalau sel saraf rusak ya sudah. Karena dari sananya itu sudah diciptakan sebanyak 2 miliar sel otak. Kalau sudah rusak ya udah, tidak bisa bertambah lagi. Tuh. Gitu. Kalau syaraf udah rusak nggak bisa digimana-gimanain. Jadi kita harus menjaga supaya rusaknya tidak bertambah. Dan juga supaya rusaknya tidak bertambah. Oke, ada lagi nggak sih, Dok? Kayak misalnya demam kah, atau misalnya ada mual muntah gitu, Dok? Kalau yang bisa kelihatan. Ada juga sih mual muntah akibat karena benturan dari kepala, goncangan gitu. Kalau hal demam biasanya itu tanda-tanda infeksi karena ada luka di kepalanya. Oke, kalau misalnya ini nggak bisa curhat. Kayak kemarin kebentur terus tiba-tiba nggak kebentur. Kadang kita sholat saking semangatnya, duh gitu ya. Atau enggak kita berdiri langsung gitu, suka kunang-kunang. Kalau itu apakah juga itu kurang istirahat tuh, Mbak? Oh, itu nggak ada sambungannya sama syaraf di kepala ya, Dok ya? Tidak sih. Kalau sholat kan sujud itu sudah hal yang biasa dilakukan. Nah, tapi kondisi tubuhnya mungkin lagi capek atau kurang konsumsi makan atau minum juga menyebabkan. Iya tuh, kalau misalnya kita kan kayak kejedot gitu, biasanya tuh abis kejedot itu tuh kayak kunang-kunang gitu kan. Itu juga salah satu bagian dari pada ciri-ciri dan gejala cedera ringan kah, Dok? Kalau pada ini bisa dikatakan abis benturan ya, Mbak, tiba-tiba pusing berputar, iya bisa dikatakan gitu. Terutama nih yang ini sedikit agak tambahan ya, Mbak, pada anak-anak nih biasanya. Iya. Ini karena anak-anak banyak kasus nih datang ke IGD abis anaknya tiduran di kasur yang agak tinggi 1 meteran, tiba-tiba jatuh kena kepala dulu. Benjol. Nah betul. Itu tuh bahaya nggak sih, Dok? Kalau sampai benjol gitu? Kalau dari harus dicek nggak gitu? Saran saya harusnya dicek dan diobservasi. Jadi dicek dulu memastikan apakah ada perdarahan di kepalanya atau tidak. Kalau ada, observasi dan dilihat kondisinya. Kalau dia dirawat stabil, maksudnya kesadarannya membaik, tidak ada keluhan, biasanya nanti lanjut dengan pengobatan yang biasa. Tapi kalau ada penurunan kesadaran, dicek lagi sel darah merahnya atau HB-nya makin turun, tandanya perdarahan aktif di kepalanya. Gitu, Mbak. Oke. Terus kalau seberapa bahaya sih, Dok, cedera kepala ringan ini? Kan maksudnya ya cedera kepala ringan, tapi apakah bahaya gitu? Yang namanya cedera bahaya, Mbak. Apalagi cedera patah hati. Enggak ya. Yang pasti sangat berbahaya, Mbak. Karena kenapa? Fungsi dari sel otaknya akan terganggu. Paling sering adalah satu, gangguan dari memori. Suka lupa ingatan atau amnesia saat kejadian. Tapi bukannya masa lalu ya. Oh, bukan masa lalu. Dia tidak ingat saat kejadian aja biasanya. Oh, saat kejadian itunya ya. Yang kedua, biasanya akan ada gangguan seperti bicara kalau terjadi ada yang perdarahan di daerah pusat bicara. Ataupun ada gangguan penglihatan di mana biasanya ketika melihat satu objek pandangannya blur atau kabur gitu ya, jadi blur. Atau bisa juga kelemahan anggota gerak karena ada kerusakan di pusat dari geraknya. Pusat syaraf gitu di syarafnya ya. Oke. Jadi saran saya adalah kalau habis kecelakaan itu baiknya diobservasi dulu, biasanya 24 jam dulu. Nah, gitu. Itu dia ya. Jangan pengen cepet-cepet supaya kita tuh bisa dapat tindakan juga yang secepatnya. Betul. Karena kalau enggak
ya akan semakin bahaya itu tadi. Dan kalau misalnya kita cedera, katakanlah kita cedera ringan atau misalnya cedera sedang gitu ya dok ya, dan atau misalnya cedera berat sekalipun yang harus berujung di meja operasi, apakah nanti bisa kembali normal melakukan segala aktivitas seperti biasa dok? Kembali kalau yang sudah berat ya mbak ya, setelah pasca tindakan operasi kembali seperti sebelum kecelakaan itu agak sulit. Oke. Ya. Karena biasanya akan ada yang namanya defisit neurologis. Biasanya akan ada perbaikan itu bertahap, dia tidak akan tiba-tiba langsung. Dari tadinya nggak sadar nih, setelah pasca operasi langsung pengen jalan lagi atau aktivitas biasa, tidak. Karena otak itu butuh waktu untuk recovery atau healingnya, seperti itu. Karena banyak yang sudah terjadi di RSUD ini datang dengan cedera kepala berat, operasi, hampir 80% perbaikan, tapi prosesnya bertahap gitu. Oke. Kira-kira recovery-nya tuh butuh waktu berapa lama dok? Recovery itu biasanya tergantung dari faktor pasien tersebut ya. Kalau pada usia beda-beda kali ya dok? Ya, kalau yang pada anak-anak atau dewasa remaja itu lebih cepat. Kalau yang sudah lansia itu prosesnya agak lama. Gitu. Karena ya tergantung faktor faktor uang. Oh, itu beda lagi Pak. Malum dok, akhir bulan. Oke, dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi aku akan coba bacakan satu persatu pertanyaannya. Ini dari mana? Dari Ibu Debbie Purnama _ @NS Mahartiani. Kebentur cinta nih dok, bahaya. Udah nggak usah dibahas, bahaya. Udah nggak usah dilanjut. Kalau kebentur cinta bahaya sih. Bahaya. Apakah ketika kita kebentur cinta juga dokter bisa menangani kita? Berarti bisa lah ya dok, ada ya? spesialis dokter cinta ya? Nah ya, mungkin nanti RSUD Sayang akan selanjutnya ada punya spesialis dokter cinta. Karena ini banyak juga ya pasiennya kayaknya akan banyak. Oke. Yang mana? Oh, dari Ibu Dian Wahyuni 27. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, kenapa pendarahan kepala cukup banyak? Pertanyaan yang bagus. Emang iya dok, pendarahan di kepala itu akan lebih banyak dari pendarahan-pendarahan lainnya? Tergantung dari mekanisme traumanya. Kalau akibat kecelakaan dari motor atau mobil ya, dengan high speed atau high velocity, kalau terbenturnya kepala pasti perdarahannya akan lebih banyak. Karena kenapa? Pompa jantung lebih kuat untuk mengarah ke kepala dan ke organ yang lain. Dan di kepala itu lebih banyak pembuluh darah kecil-kecil. Oh iya. Ya. Kalau organ lain pembuluh darah utama tapi dengan dia cabangnya tidak terlalu banyak. Gitu. Oke. Iya. Dan sebetulnya kan kadang ada juga ya dok yang kecelakaan gitu, walaupun dia menggunakan helm tapi tetap aja kan cedera gitu. Bisa bayangin gak sih kalau kita nggak pakai helm gitu? Itu akan sehancur apa kepala kita? Kepala itu cuma satu. Janganlah ya, jangan sombong. Enggak, aku tuh mau ngomong songong dan sombong. Ya, kepala kita cuma satu. Nih kasihan sama kepala ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Dari Ibu Puspita Puspa. Siang dokter, mau nanya dong, apa perbedaannya cedera kepala dan cedera otak ya dok? Makasih dokter. Nah, pertanyaannya sangat bagus sekali itu mbak. Ya, apa bedanya? Perbedaannya adalah kalau cedera kepala hanya akibat benturan pada kepala saja, tapi tidak ada yang namanya gangguan dari fungsi otak. Kalau cedera otak berarti benturannya mengenai otak, biasanya menyebabkan adanya perdarahan di otaknya. Jadi cedera kepala belum tentu ada perdarahan, gitu. Kalau cedera otak besar kemungkinan ada perdarahan dan kerusakan dari otaknya. Gitu. Begitu perbedaannya ya. Ada lagi pertanyaan yang masuk? Wah, banyak nih pertanyaannya. Dari Bapak Farel 97, dok, saya mau bertanya, cedera kepala ringan itu apakah bisa terganggunya sistem syaraf dan kinerja syaraf di otak? Tolong dong dok, pertanyaannya dibantu di follow up. Siap. Oke. Kalau cedera kepala ringan itu bisa menyebabkan gangguan pada fungsi sarafnya. Tapi tergantung akibat benturannya dulu. Di daerah mana. Paling sering itu adalah
yang tadi saya bilang amnesia, lupa saat kejadiannya saja. Oh, lupa Gitu. saat kejadian saja kan, Ya, Dok? bukan lupa tidak punya istri ya. Oke. Itu beda lagi. Oke. Itu mah Tapi- pura-pura lupa. Enggak, lanjut. Ya, kalau sudah terbukti dengan CT scan ternyata ada perdarahan minimal di daerah bagian depan, itu akan bisa perubahan juga perilaku. Itu gangguan sarafnya bisa terganggu. Oke. Jadi sampai kalau perubahan nanti perilaku. punya kerabat atau keluarga yang ada habis kecelakaan, yang tadinya pendiam nih, tiba-tiba jadi suka marah-marah, bukan maksudnya yang di masyarakat bilang orang gila nih, bukan. Itu tuh karena memang akibat benturan kepalanya. akibat benturan kepala terjadilah cedera yang menyebabkan kerusakan di syaraf Betul. dan bisa menyebabkan juga perubahan perilaku. Perilaku. Kalau gitu. kerusakannya di daerah pusat gerak, ya Kegerak mengalami lemes, gitu. lemes aja biasanya. Sampai yang Nantinya tadi katanya dokter kelumpuhan itu. lumpuh yang paling berat. Tapi ya, nantinya dibantu dengan fisioterapi. Makanya kalau dokter bedah saraf itu biasanya tidak bisa sendiri. Untuk penanganan dan terapi lanjutan butuh fisioterapi. Gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak atau Ibu ini Dek Cianjur 12. Cianjur Pride. Dok, izin bertanya, kalau kita punya riwayat kepala pernah terbentur di masa lalu, sekarang mengalami nyeri kepala hebat kembali, apakah itu efek dari benturan tersebut atau karena penyakit lain? Oke. Ada yang namanya post traumatic headache atau concussion post traumatic. Biasanya kalau memang ada riwayat trauma dengan runut waktu biasanya 6 bulan terakhir, biasanya akan ada gejala sisa sakit kepala saja. Itu tidak perlu khawatir kalau sakit kepalanya nanti membaik dengan istirahat, berarti tidak ada masalah. Tapi kalau sakit kepala terus bertambah hebat, Iya, semakin tiba-tiba sakit. bicaranya tiba-tiba menjadi agak sedikit terganggu atau ada kelemahan, sebaiknya dibawa kembali ke rumah sakit untuk diperiksa ulang. Mending ke rumah sakit aja sih biar bisa lebih terlihat gitu ya, Dok. Betul. Bisa kita bisa ngecek kan gitu seberapa parah gitu dan bisa mendapatkan penanganan secepatnya. Oke, ada lagi pertanyaannya dari Bapak Dimas 13_. Dok, mau nanya, bagaimana cedera kepala ringan bisa mempengaruhi fungsi kognitif seseorang dalam jangka pendek dan jangka panjang? Agak susah nih. Ya. Oke. Kalau untuk cedera kepala ini bisa mengganggu fungsi kognitif adalah tergantung benturan kepalanya. Kalau dia sangat keras, proses penyembuhannya pun juga akan sedikit lama. Seperti itu. Yang pasti nanti adalah peran dari keluarga, harus sabar untuk merawatnya. Nah, itu dia. Betul ya. Support system yang ada di sekitarnya Betul sekali, Mbak. harus sangat solid gitu. Kalau Mbak gimana, Mbak, supportnya? Oke, masih dicari support system. Makasih Dok udah ngasih waktu aku untuk promosi. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk, boleh di-highlight? Yang mana? Oke. Ada dari Bapak Herdi_Herdiana_1982. Dok, kalau yang pernah cedera kepala, apakah ada pengaruh terhadap emosi? Ada saudara setelah cedera kepala jadi emosional dan gampang marah-marah, padahal dulunya penyabar. Nah, tadi yang baru saja dibahas banget ya. Ya, tadi kan sudah sempat disinggung sedikit ya, Mbak ya. Karena ada kerusakan atau perdarahan di daerah bagian depan. Depan itu adalah kalau bahasa saya sebutnya frontal ya. Kalau ada kerusakan di sana akan ada perubahan dari kognisi atau emosional. Tadi di mana yang pasiennya pendiam, tiba-tiba jadi pemarah. Yang tadinya alim berubah menjadi sedikit kasar atau jahat gitu. Jadi akan ada perubahan dari kebalikan perilakunya. Karena kerusakan itu betul. ya. Yang perlu diperhatikan adalah ini bukan pasien gangguan kejiwaan atau orang gila, tapi karena akibat kerusakan dari otaknya sendiri. Nah, Seperti itu. Kalaupun mungkin ada kerabat, ada saudara ya yang demikian, ya saran sih mendingan diperiksakan lagi saja supaya dapat konsultasi selanjutnya Betul. gitu ya, biar terarah kayak gimana gitu. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Abu Naziah. Selamat siang, Dok. Maaf melenceng dari tema. Kalau penanganan stroke, apakah dalam ranah bedah syaraf untuk memulihkan stroke tersebut?
Oke, agak keluar ya, nggak apa-apa tapi saya bantu jawab ya. Oh iya, apa bedanya juga betul? Aku juga jadi penasaran, apa bedanya saraf dan bedah saraf selain wewenang di meja operasi, Dok? Hampir sama aja Mbak. Kalau bedah saraf dan saraf, cuma yang membedakan kita surgery-nya. Dasarnya tetap diambil dari saraf. Dari saraf. Kita cuma pembukaan surgery untuk operasinya saja. Gitu. Terus terkait tadi untuk masalah penanganan pada stroke itu dalam ranahnya tergantung dulu kasusnya dulu. Kalau dia stroke itu nanti dibagi menjadi 2. Ada yang stroke perdarahan, ya Mbak, karena akibat darah tinggi, merokok, alkoholik atau lewat minum obat pengencer darah karena jantung. Itu ranahnya ada operasi untuk pengambilan gumpalan darahnya. Ya. Tapi kalau stroke infark itu ranahnya biasa masih di dokter saraf. Tapi kalau sudah terjadi sumbatan total yang sudah meluas atau malignansi, ada ranahnya untuk operasi lepas tulang dan untuk memberikan vaskularisasi yang baru pada otaknya. Seperti itu. Dan pastinya kita selalu kolaborasi untuk konsultasi dan perawatan bersama. Seperti itu. Nah, begitu. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Abi Usman 27. Dok, izin bertanya, apakah riwayat cedera kepala bisa menimbulkan epilepsi? Oke. Dengan ada riwayat cedera kepala menyebabkan epilepsi bisa terjadi. Karena pusat dari kejang itu adalah kerusakan dari permukaan otaknya. Jika permukaan otaknya rusak, pasien risiko terjadinya kejang. Kalau itu pasti akan terus-terusan kejang, baiknya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjutan seperti EEG, melihat gelombang otaknya, nanti untuk ditreatment sesuai dengan gelombangnya. Gitu. Seperti itu. Langsung saja deh mendingan temui dokternya ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak F. Daquares. Naros, Dok, untuk tindakan VP-san. Oke, jangka waktunya berapa lama, Dok? Oke. Ini kasusnya biasanya pada kasus-kasus hidrosefalus ya Mbak ya. Tapi kalau pada pasca trauma, perdarahan kepala pun juga bisa terjadi karena kenapa ada gangguan fungsi dari drainase dari cairan otaknya. Kalau sudah terjadi gangguan drainase, memang idealnya adalah diversi dengan pemasangan selang atau VP-san. Idealnya VP-san ini dipakai untuk seumur hidup sebenarnya, tapi akan dievaluasi setiap 5 tahun sekali. Begitu. Karena kenapa anggapannya adalah penyerapan cairan di otaknya sudah terganggu. Kalau selangnya dilepas sebenarnya akan resikonya adalah akan terjadi lagi nanti untuk hidrosefalus. Seperti itu. Begitu ya. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Anissa _Rahma_ Tivo saya bertanya, apakah setelah dioperasi tumor di otak ada efek kepada emosi seseorang tersebut kah? Jadi sulit dikendalikan? Ada Mbak. Ada. Oh, oke. Kalau tumor otaknya di daerah depan pasti akan perubahan juga. Jadi intinya kalau otaknya di daerah tertentu yang rusak, pasti akan ada perubahan. Pasti itu ya. Kalau perubahan di bagian depan ya tadi emosional. Kalau di bagian dekat pangkal sini biasanya nanti akan ada gangguan fungsi hormonal. Gitu. Oke, masih ada lagi pertanyaan. Masih dari D Cianjur 12. Satu lagi, Dok, mau nanya. Tiba-tiba di sebelah kepala kiri kayak ada sengatan listrik tapi cuma sebentar. Apakah itu tanda gejala apa ya, Dok? Maksudnya sengatan listrik gimana, Dok? Biasanya kedutan. Jadi, kalau saraf itu kita belajar tentang pelistrikan sebenarnya. Jadi tubuh kita ini punya listrik yang dimana diaturnya adalah dari otak. Iya. Nah, pastinya ada karena ya tadi ketika setelah pasca tindak operasi nih ataupun dari cedera kepala menyebabkan persarafannya sedikit terganggu, makanya suka ada kedutan di wajah atau di kepala. Itu yang bikin sakit atau tidak nyaman. Gitu. Kemarin ini aku kedutan mulu sebelah sini. Oh, itu biasanya kelilipan tuh, Mbak. Oh, kelilipan ya. Ya terus kirain mau nangis karena kalau kata mitosnya kedipan sebelah kanan apa kiri gitu itu akan nangis kata gitu.
Enggak ya. Nangisin siapa dibahas? Udah gak usah dibahas. Tapi ya dok, kan kalau misalnya di film-film film-film yang maksudnya kan kadang too much ya gitu. Kalau misalnya ngeliatin kecelakaan kebentur dikit, gitu kan, kena aspal atau kena pohon sekalipun gitu ya, langsung amnesia. Apakah itu benar dok? Tidak semuanya Mbak. Tidak semuanya. Jadi enggak. Tadi kan kata dokter berarti amnesianya itu hanya ketika kejadian. Betul. Aja ya, kebanyakan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba aku kecelakaan terus kemudian aku hilang ingatan, kamu siapa? itu hanya ada di sinetron. Itu sangat berlebihan. Itu tumbaca. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk? Yang mana? Oke. Masih dari Bapak Dimas AW13 _ Dok, maaf mau tanya lagi, bagaimana tingkat keberhasilan operasi bedah syaraf untuk cedera kepala atau kondisi neurologis tertentu? Duh, berat-berat nih pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus nih. Tantangan buat saya. Oke. Untuk menentukan suatu keberhasilan dari tindakan operasi itu adalah waktu saat kejadian dan saat penanganannya cepat akan lebih baik. Okay. Kendalanya adalah kalau pengalaman saya di sini kendalanya adalah biasanya diskusi atau runding. Karena yang ditakutkan adalah nantinya akan ada bagaimana kalau mengalami kecacatan, bagaimana mengalami kelumpuhan, siapa yang akan merawat selanjutnya. Itu yang biasanya didiskusikan daripada keluarga. Kalau dari saya, kalau itu masalahnya adalah setelah pasca tindakan fisioterapi atau rehab medik. Tapi kalau saya mengejar untuk life saving atau menyelamatkan orang adalah ini pasiennya tidak sadar, harus secepatnya dioperasi supaya kesadarannya membaik kembali. Karena prinsipnya adalah jangan merusak, menunggu kerusakan otak lebih lama lagi. Lebih lama dan lebih banyak lagi. Tadi karena sel otak itu tidak bisa tumbuh lagi. Nah itu dia. Jadi main-mainan waktu juga ya, nggak boleh dilama-lamain. Gitu. Ada lagi pertanyaan yang masuk? Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Nggak kerasa udah 30 menit nih. Ada pertanyaan terakhir dari Ibu Shirenane _ Dok mau nanya, jika terjadi benturan di kepala terus muntah-muntah, apakah itu tanda bahaya? Terus bagaimana cara menanganinya? Oke. Kalau habis terbentur muntah-muntah biasanya tadi akibat otaknya terguncang, akan ada sensasi mual. Perlu dibedakan adalah mual atau muntah akibat benturan atau mual muntah akibat karena lambung atau mah ya. Kalau akibat mah biasanya ada mual baru muntah. Tapi kalau akibat benturan biasanya tiba-tiba lagi ngobrol atau lagi ngomong tiba-tiba nyembur sendiri makanannya. Nah kalau seperti itu dia nyembur, baiknya untuk dibawa ke rumah sakit atau ke IGD untuk penanganan lebih lanjut dan untuk memastikan dengan permasalahan lanjutan adalah CT scan kepala. Seperti itu. Atau habis naik kora-kora mungkin dok? Kalau itu biasanya pusing. Pusing. Oke, nggak kerasa dok, ini 30 menit sudah kita ngobrol-ngobrol. Sebetulnya kayaknya masih banyak pertanyaan yang masuk, tapi mohon maaf sekali karena kita juga kejar-kejaran waktu, dokternya juga sibuk. Ya kan, harus kembali lagi menemui pasien-pasien tercintanya. Jadi mohon maaf tidak bisa kami tanyakan satu persatu pertanyaannya, tapi mungkin kalau misalnya nanti wargi Cianjur punya pertanyaan nih, silahkan boleh saja langsung DM ke admin RSUD Sayang Cianjur biar nanti kita tanyain juga langsung di konten-konten kita selanjutnya atau misalnya di konten Naros Dok gitu. Sebelum pamit dok, adakah yang mau dokter sampaikan mengenai cedera kepala ringan atau tentang bedah syaraf juga? Silahkan dok. Ya, untuk wargi Cianjur kalau untuk berkendara idealnya tetap menggunakan helm ya, naik motor maupun itu dia dekat. Karena yang namanya musibah atau kecelakaan tidak ada yang tahu. Jika ada mengeluhkan sakit kepala atau dengan ada mual atau lemah anggota gerak, sebaiknya untuk diperiksakan ke dokter kesayangan di rumah sakit sayang. Dokter kesayangan di rumah sakit sayang. Ya betul kan. Oke, terima kasih banyak dok untuk waktunya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol hari ini sama Grisel. Semoga dokter sehat selalu dan lancar dalam segala aktivitas juga tindakan-tindakannya ya. Dan terima kasih juga untuk wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram dan yang setia menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe
dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat. Dan banyak banget sebetulnya video-video yang sudah kami upload di YouTube. Jadi boleh nanti kalau misalnya mau cari-cari tentang pembahasan seputar kesehatan, silahkan di scroll aja ya. Sekali lagi terima kasih. Saya Gisela Dita bersama dengan Dokter Mefraf Beni. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.